Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina, ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais. Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab
pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan, Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut. Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi. Sebab, Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM
telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Pemandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina, ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais. Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan.
Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar, sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan, Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut. Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jabar.
Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina, ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK Sakat Tatal diterima sangat besar, sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Sakat Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai Rp175 juta. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK secara total diterima sangat besar, sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Pemandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK secara total diterima sangat besar, sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Pemandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Pemandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina, ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai Rp175 juta. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi. Sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai Rp175 juta. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai Rp175 juta. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK secara total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Artinya, tuntutan ganti rugi itu bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Ia juga menyebut sidang gugatan itu nantinya akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi, sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Menanggapi itu, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani Sesumpar mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan pasca dinyatakan kalah sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Padahal dari pihak Peggy Setiawan, Tony RM telah berencana akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar. Mengingat Peggy harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat penahanan dilakukan. Kombes Nur Hadi Handayani dengan tegas mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Mandi jenazah Vina, Nenek Ais menceritakan ketika dirinya sedang memandikan jenazah Vina Cirebon pada pertengahan Agustus tahun 2016 lalu. Nenek Ais menyebut tak ada luka tusuk di badan Vina seperti yang dinarasikan polisi. Kesaksian Nenek Ais ini diungkap pada politis Gerindra, Deddy Mulyadi. Padahal pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai. Kayak gimana ya? Habisnya pas saya mandiin tuh enggak ada luka tusukan, soalnya kakinya tuh remuk semua tulangnya, kata Nenek Ais lewat video YouTube Deddy Mulyadi. Ia meyakini Vina tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Ibu percaya Vina itu dibunuh atau kecelakaan? Tanya Deddy Mulyadi. Dibunuh, tapi enggak pakai dipisau-pisau, ditusuk pisau, jawab Nenek Ais. Ia juga mengungkap ketika memandikan jasad Vina ada darah yang keluar dari kepala. Di kepala bagian belakang, disebutnya terus mengeluarkan darah, seperti balon yang diisi air tapi bocor. Tak hanya kepala, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Dengan adanya luka-luka tersebut, Nenek Ais bukan karena kecelakaan motor. Kayaknya dipukul atau gimana, luka dalam pak, kata Nenek Ais. Deddy Mulyadi pun menjelaskan pada Nenek Ais, bahwa di hasil penyelidikan Vina ditusuk-tusuk menggunakan samurai. Sebagai pemandi jenazah yang melihat kondisi badan Vina langsung, Nenek Ais lantas membantahnya. Ia bahkan menyebut polisi bohong karena tak ada satupun luka tusukan bahkan sayatan di tubuh Vina. Bohong tuh bohong, polisinya bohong, ucap Nenek Vina. Sini polisinya, saya jewer nanti. Kurang ajar, kok ditusuk-tusuk, katanya. Menurut Otto Hasibuan, Vina dan Eki bisa saja meninggal karena kecelakaan tunggal. Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkap Otto karena pihaknya telah menerima sebuah kiriman foto bergambar baut yang berbalut daging di flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah lokasi di mana Vina dan Eki ditemukan. Artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana, kata Otto dilansir wartakotalive.com atas bukti foto baut berbalut daging itu. Otto pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk menindaklanjutinya. Karena dari temuan itu bisa diperdalam lagi, apakah Vina dan Eki benar-benar meninggal karena pembunuhan atau murni kecelakaan. Mungkin mereka jatuh, kecelakaan, di sana, kecelakaan tunggal, dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Di belakang showroom tidak ada darah soalnya, jelas Otto. Nenek Ais, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Ais menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Ais ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Ais katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Ais memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Ais.
Desas-desus kasus Vina Cirebon membuat ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji memiliki analisa terbaru soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Kini, Susno justru menilai bahwa Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan tewas karena kecelakaan. Menurutnya, tidak ada satupun bukti konkret yang menjelaskan peristiwa pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan Susno pada Jumat 19 Juli kemarin. Selain itu, Susno juga menyebut ada kemungkinan peninjauan kembali atau PK sangat total diterima sangat besar. Sebab pembunuhan yang diputus Hakim 2017 silam sangat minim bukti. Salah satu syarat pengajuan PK adalah kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum. Menurutnya, Hakim telah memutus 11 orang bersalah, bahkan 8 diantaranya sudah dihukum penjara tanpa adanya bukti alias hanya berdasarkan keterangan saksi. Jika kuasa hukum Saka Tatal dapat menjelaskan argumen tersebut di sidang, ia yakin PK akan diterima. Pemandi jenazah almarhumah Vina mengungkap fakta yang berbeda dengan pihak kepolisian. Ia tak temukan satupun luka tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Hal itu berbeda dengan hasil penyidikan Polda Jabar yang menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Elis bahkan sampai bersumpah, ia memastikan betul seluruh badan gadis 16 tahun itu tidak ada bekas luka benda tajam. Wanita yang sepertinya berusia lanjut itu, percaya Vina korban pembunuhan karena melihat kondisi tangan, kaki yang remuk dan kepala yang bocor. Hanya saja, luka-luka itu seperti hasil hantaman benda tumpul yang membuat tulang tangan dan kaki Vina remuk. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Hakim Eman Sulaiman siap turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Hal itu disampaikan oleh mantan Hakim Agus Gayus Lumpun. Agus mengatakan Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra peradilan